Halo semua, bertemu lagi bersama saya Swandi dalam channel YouTube kita The Millennials. Nah, ada masukan dari teman-teman, gimana nih cara jualan proyek yang susah gitu ya? Proyek yang susah gimana cara jualannya? Nah gini, pertama mungkin harus dievaluasi dulu ya, bener nggak proyek ini susah? Atau lu nggak ngerti cara jualannya gitu loh. Jadi banyak orang yang nggak bisa jualannya terus bilangnya, waduh janganlah proyeknya susah dijual itu nggak laku. Padahal salesnya nggak paham cara jualannya. Bagi saya ya, nggak ada proyek yang benar-benar susah. Nggak ada juga proyek yang benar-benar gampang. Semua itu tergantung dari salesnya lah. Jadi penting bagi seorang sales, ketika lu menjual sebuah proyek, sebuah produk, lu harus menganalisa dulu. Ini proyek tujuannya marketnya kepada siapa. Yang kedua, ini proyek keunggulannya apa. Ini proyek harus dijualnya kepada siapa gitu kan. Sama seperti Anda bicara, kalau Anda pernah dengar cerita menjual sisir kepada biksu gitu ya. Susah nggak? Susah banget. Kalau lu nggak bisa mikir, nggak bakal kepikiran gimana cara jual sisir ke biksu. Biksu nggak ada rambut, gimana jual sisirnya? Buat apa tuh sisir gitu kan? Tapi bisa jelaskan bahwa jual sisir itu sebagai mungkin hand gift gitu ya. Sebagai kalau orang ke temple itu dari si biksu itu bisa memberikan cenderamata berupa sisir, atau sisir itu bisa dijual di dalam temple. Akhirnya sisir itu bisa laku dijual kepada biksu, kira-kira gitu. So Anda harus tahu nih, menganalisa produk Anda itu kira-kira keunggulannya apa, kelebihannya apa, terus dijualnya kepada siapa. Banyak sales itu yang gini, kelebihan sales itu yang merasa gini loh, gue sebagai sales, gue join di proyek, gue taunya jualan. Bos gue nyuruh A, gue lakuin A. Bos gue nyuruh B, gue lakuin B. Nah itu salah. Sebagai sales itu Anda harus banyak-banyak berkreativitas. Bos lu lakuin A, lakuinlah A plus B. Bos lu suruh B, lakuinlah B plus C. Bila perlu plus D plus E plus F gitu ya. Lakukan sesuatu yang melebihi dari ekspektasi apa yang diberikan. Itulah baru bisa Anda menjadi sales yang sukses. Oke. Nah contoh gini lah, Anda menjual sales susah. Contoh nih, salah satu proyek yang saya pegang ini, beberapa isu di luar tuh mengatakan, wah itu proyek gagal, gak dibangun, susah banget jualannya. Faktanya, ternyata tim saya sekarang bisa tuh jualan gitu ya. Ada aja tuh jualannya. Jadi cara berjualannya berbeda. Jadi gini, pertama kalau Anda menjual proyek yang katanya susah gitu ya, baik lagi ya, Anda menganalisa, contoh kayak sekarang gue handle. Ternyata menjual proyek yang saya handle ini sekarang ini bukan susah, tapi bagaimana cara membuat konsumen itu paham akan keunggulan proyek kita. Bah, sales itu biasanya hanya menjelaskannya gini. Kebetulan proyek yang saya jual ini high end ya, jadi sales itu menjelaskannya hanya sekedar seadanya. Ya Pak, ini apartemen, karena apartemen Soho. Ini Soho hanya harga 2M-an. Nantinya kita bangun 2 tower. Di sini kita bangun Soho ini konsepnya 4-in-1 loh Pak. Ada Soho, ada apartemen, ada residensial. Opernya baik, sinar tinggi gitu ya. Terus ya ayo Pak lihat unitnya, jadi standar banget tuh penjelasannya, standar banget, tidak ada yang membuat konsumennya greget gitu ya. Nah saya jelaskan bahwa menjual proyek seperti ini bukan seperti itu. Anda harus menjelaskan bahwa ketika konsumen masuk, Anda harus membuat konsumen itu mempunyai imajinasi itu sama dengan Anda. Saya yakin, saya percaya semua sales itu pasti bangga akan proyeknya. Tetapi ketika Anda menjelaskan proyek konsumen, belum tentu konsumen itu bangga dengan proyek Anda loh. Nah, Anda harus bisa membuat konsumen itu bangga juga dengan proyek Anda, sebagaimana Anda bangga dengan proyek Anda. Jadi makanya saya bilang, kalau proyek susah itu mungkin salesnya yang nggak bangga dengan proyeknya, salesnya nggak yakin dengan proyeknya. Ketika lu menjual nggak yakin proyeknya, maka Anda tidak bisa meyakinkan konsumen Anda. Jadi penting ketika lu yakin dengan proyek Anda, semua itu akan gampang. Ya, makanya saya bilang nggak ada proyek yang susah banget, nggak ada proyek yang gampang banget. Gampang pun kalau salesnya merasa susah, ya susah aja gitu loh. So pertama Anda harus bisa mengimbangin ya, membuat konsumen itu pemikirannya sama nih, sejajar. Jangan sampai
lu meyakini proyek Anda proyek bagus tinggi ini, tapi ketika Anda menjelaskan konsumennya tuh nggak nyampe setinggi ini, nyampe cuma segini. Alhasil konsumen merasa proyek itu jelek, proyek itu nggak bagus, nggak worth it dengan harganya, atau nggak sesuai dengan kemauan dia. Nah, jadi Anda harus bisa menjelaskan produk Anda sesuai dengan ekspektasi Anda. Lu kalau meyakini produk Anda setinggi ini, Anda harus menjelaskan konsumen itu setinggi ini, sederajat, supaya kalau orang bilang itu siarannya sama, channelnya sama gitu loh. Nah, ketika channelnya sama, itu baru enak tuh ngomong dengan konsumen. Tapi ingat ya, level ini harus sesuai dengan produk Anda. Jangan produk Anda levelnya tinggi, terus kalian punya level itu serendah. Kan gini, proyek susah itu saya tahu, proyek susah itu ada 2. Ada proyek yang saking mahalnya, jadi merasa susah dijual, atau proyek yang saking jeleknya, nggak bisa dijual. Ya, nah ini, kalau lu menjual proyek yang harganya tinggi gitu ya, Anda harus mempunyai standar penjelasan yang tinggi. Nah, standar penjelasan tinggi inilah yang Anda harus berikan kepada konsumen supaya konsumen itu mempunyai standar yang sama tingginya dengan Anda. Ya, kalau Anda menjual proyek mahal, terus standarnya penjelasan cuma setengahnya, walaupun konsumen itu sama levelnya, ya nggak akan jualan juga. So, ekspektasi Anda tuh harus bisa pintar menjelaskan tentang produk Anda. Semakin tinggi nilai produk Anda harus bisa meningkatkan nilai produk Anda setinggi itu. Dan Anda harus bisa menjelaskan kepada konsumen dengan nilai setinggi itu. Ya, kalau lu nggak bisa menjelaskan konsumen yang setinggi itu, konsumen nggak akan beli sama Anda. Oke. Nah, kalau untuk properti yang harganya mahal ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau properti yang harga jelek banget, lokasi di ujung berung, propertinya jelek, balik lagi developernya siapa? Biasanya kalau yang di ujung-ujung itu kemungkinan besar sih developer bagus pasti kan. Nah, Anda bisa menjelaskan begini, kasih lihat track record. Contoh Ciputra gitu ya. Jelaskan bahwa Pak, dengerin Pak, dulu Ciputra itu bangun Cengkareng tahun 80-an itu rawa banget loh. Nggak ada yang nyangka di ujung berung itu bisa bangun perumahan. Buktinya sekarang jadinya bagus banget dan salah satu area prestis di Jakarta Barat. Nah, itu track record. Jadi Anda jelaskan bahwa sekarang mungkin lokasi jauh Pak, tapi mungkin Anda bicara future-nya itu akan jadi bagus sekali ya. Jadi kan ada yang orang pikir susah banget Pak, lokasinya jauh, orang mikir itu tempat jin buang anak segala macam. Siapa sangka sekarang BSD bisa sebagus ini? Siapa sangka Cikarang bisa sebagus ini? Mungkin kalau lu jualan Cikarang kira-kira 10 tahun lalu, orang juga gak akan beli. Itu akan menjadi proyek yang susah jual pada waktu itu. Tapi sekarang itu proyek yang laris manis dan dicari orang. So kalau Anda menjual lokasi yang sangat jauh segala macam, Anda harus menjelaskan mengenai pertama track record perusahaan Anda pernah nggak bangun sebuah kawasan yang jauh. Kalau nggak ada nih, kalau ada jelaskan. Kalau nggak ada, ya Anda jelaskan bahwa ambil contoh dulu di sini tuh lokasi juga jauh loh, jelek juga loh, nggak ada yang mau ke sana loh. Tapi faktanya sekarang lihat nih, jadi bagus. Ya jelasan juga, kita sering jelasin sebagai sales gini, tanah tuh nggak akan beranak, tapi manusia beranak terus. Makanya kenapa harga tanah selalu meningkat. So itu penting. Terus apalagi ya? Jelaskan juga bahwa tidak ada namanya properti itu, orang invest properti nggak pernah rugi ya. Nama invest properti itu antara balik modal atau cuan, itu doang. Rugi sih kecil kemungkinan, karena properti itu satu barang yang nggak akan hilang. Lu simpen sampai 10 tahun pun tetap ada tuh barang. Lu simpen sampai 20 tahun pun tetap ada barangnya gitu ya. Jadi Anda harus menjelaskan itu. Jadi maupun sesuatu pun properti itu dicari orang. Yang ketiga, Anda harus jelaskan pada orang gini, properti itu sekarang merupakan sebuah kebutuhan ya. Kalau Anda kalau orang konsumen sampai ke tempat Anda nyari properti Anda, berarti properti Anda tuh nggak susah. Properti Anda tuh masih dilirik intinya kan. Lalu jelasin bahwa Bapak datang ke sini, pasti Bapak udah tahu properti kita. Ya, tinggal lu yakinin aja bahwa properti itu Bapak harus beli gitu ya. Karena itu sekarang menjadi kebutuhan. Dengan lu adanya rumah ya, itu akan membuat kebutuhan lu berkurang ya. Jangan sampai ketika lu tua, lu nggak ada properti, tiap hari, tiap bulan dibebanin dengan uang sewa. Dan itu akan turun ke anak-anak lu. Jadi kalau lu mau anak lu sukses, modalin dengan properti dari sekarang. Anak lu kalau udah punya properti, paling enggak dia udah
udah hilang tuh satu beban kontrakan, ya. Makanya saya selalu bilang properti itu merupakan basic needs yang paling penting dibanding semua. Lu punya rumah, lu pasti bisa makan, ya. Lu punya makanan, belum tentu bisa punya rumah, ya. Kalau lu punya rumah, lu pasti bisa makan, ya enggak? Ya, lu punya rumah 3 kamar, sewain aja 1 kamar, kos-kosin, jadi uang, lumayan buat makan. Lu punya rumah, nggak ada kamar kosong, semua dipakai, jadi Gojek, bisa makan. Jadi tukang gokar, bisa makan. Lu punya rumah tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya jadi pengemis bisa makan gitu, jadi pengemis bisa makan gitu ya. So, kalau lu punya rumah, lu nggak ada beban untuk hidup. Kalau lu nggak punya rumah, jadi pengemis bisa makan, bisa, tapi nggak ada rumah, gitu, hujan-kehujanan. So, jelaskan kepada konsumen Anda, properti itu penting untuk dibeli. Jadi baik lagi ya, saya katakan sales, tidak ada properti yang benar-benar susah dan tidak ada properti yang benar-benar gampang. Semua itu tergantung di mindset Anda, tergantung di cara pemikiran Anda, bagaimana Anda menjelaskan, bagaimana Anda merepresentasikan tentang proyek Anda. Kalau Anda tidak bisa menyampaikan otak Anda dengan produk Anda, ya semua properti pun akan jadi susah, ya. Tapi kalau Anda bisa menyamakan imajinasi Anda dengan konsep, dengan properti yang Anda jual, ya puji Tuhan itu akan gampang dan memperlancar semuanya, mempermudah lah intinya gitu ya. Oke, demikian sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana dan bisa menjadi closing untuk teman-teman di luar sana. Salam closing, salam sukses, salam The Millennials. Sampai ketemu.